Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Cahyatunsari, mahasiswi STIE Dharma Bumi Putra, Kampus Semper. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses penciptaan uang beredar. Jumlah uang beredar. Pasar uang sebagai pasar yang lain selalu mempunyai dan mencakup 3 unsur. Pasar yakni penawaran, permintaan, dan interaksi keduanya dalam membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah jumlah uang beredar. Siapakah pelaku-pelaku di pasar uang tersebut dan apa yang dimaksud dengan harga uang tadi? Para pelaku di sisi penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Lembaga-lembaga tersebut adalah bank sentral dan lembaga keuangan yang menurut undang-undang diperbolehkan mencetak uang dan mengedarkan uang. Di Indonesia, lembaga-lembaga tersebut adalah Bank Indonesia dan Bank-Bank Umum Pencipta Uang Gira atau BPUG. 1. Jumlah uang beredar dalam arti sempit atau narrow money. Salah satu konsep uang yang penting dan banyak dikenal adalah pengertian uang dalam arti sempit. Jumlah uang beredar dalam arti luas broad money. Uang dalam arti luas terdiri dari uang kartal, uang gira, dan uang kuasi. Jumlah uang beredar dalam arti luas broad money. Uang dalam arti luas terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses penciptaan uang beredar. Ada 2 pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Pandangan pertama berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Sedang pandangan kedua berpendapat bahwa selain otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang beredar. Di Indonesia, jumlah uang beredar yang dipengaruhi oleh bank umum tersebut ditujukan oleh jumlah uang giral dan uang kuasi. Jumlah uang giral maupun uang kuasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Perilaku tingkat bunga pasar ini juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam menyimpan atau meminjam uang di pasar uang. Kita telah membahas tentang jumlah uang beredar dan proses penciptaan uang secara narasi maupun grafis. Buatlah catatan kecil. Pembahasan dilanjutkan dengan konsep stok dan konsep aliran. Setelah kita membahas jumlah dan proses peredaran uang, maka selanjutnya akan saya jelaskan mengenai konsep stok dan konsep aliran. Konsep variabel stok atau stok konsep merupakan jumlah uang beredar, sedang konsep variabel aliran flow konsep merupakan perubahan jumlah uang beredar adalah konsep stok menunjukkan tingkat atau posisi dari suatu variabel. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel pada suatu penggal waktu, sedangkan konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Jumlah uang beredar juga dapat lebih besar daripada uang inti. Berapa besar perbandingan antara uang inti dengan uang beredar? Tergantung pada besar angka pengganda uang atau multiplier of money, baik angka pengganda uang dalam arti sempit atau M1 maupun dalam arti luas M2. Besarnya dipengaruhi oleh parameter-parameter yang menunjukkan perilaku masyarakat pemegang uang. Parameter tersebut adalah 1. Rasio uang kartal terhadap
Jumlah uang beredar. Rasio ini menunjukkan porsi dari jumlah uang beredar yang dipegang masyarakat dalam bentuk uang tunai. Uang tunai ini digunakan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Semakin masyarakat berminat untuk memegang uang tunai, semakin besar rasio tersebut. 2. Rasio cadangan untuk menjamin uang viral. Rasio ini menunjukkan kebijakan perbankan dalam mengelola cadangan atas uang viral yang diciptakan. Rasio ini terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen pertama adalah rasio wajib yang harus ditempatkan di bank sentral, dan komponen kedua adalah rasio cadangan yang ditempatkan di bank umum bersangkutan. Semakin besar rasio yang ditetapkan bank sentral dan juga rasio yang ditempatkan di bank umum bersangkutan, semakin besar rasio tersebut. 3. Rasio uang kuasi terhadap jumlah uang beredar. Rasio ini selain menunjukkan kebijakan perbankan dalam menentukan suku bunga, juga menunjukkan minat masyarakat menempatkan uang mereka di lembaga keuangan. Semakin masyarakat berminat untuk menempatkan uang mereka pada lembaga keuangan, rasio tersebut semakin besar. Dengan semakin demikian, minat menabung di lembaga keuangan akan mempengaruhi besar jumlah uang beredar. Rasio cadangan terhadap uang kuasi. Besarnya cadangan yang ditetapkan oleh bank umum terhadap uang kuasi dipengaruhi oleh kewajiban minimum yang ditentukan bank sentral dan besar cadangan lebih yang ditetapkan bank umum. Dengan demikian, kebijakan penentuan cadangan oleh bank umum akan menentukan besarnya uang beredar. Kesimpulan atas penjelasan saya ini adalah jumlah uang beredar adalah konsep variable stock concept. Sedangkan perubahan jumlah uang beredar adalah konsep variabel aliran flow concept. Konsep stok menunjukkan jumlah tingkat atau posisi dari suatu variabel. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel pada suatu penggal waktu. Sedang konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Ada 2 pandangan yang berbeda dalam hal mencetak uang beredar. Pandangan pertama berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa selain otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum atau perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang beredar. Jika sistem moneter perekonomian suatu negara terdiri dari bank sentral dan bank umum, proses pencetakan uang bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, tetapi juga oleh lembaga perbankan atau bank pencipta uang viral atau BPUG dan perilaku masyarakat. Angka pengganda uang dalam arti sempit maupun dalam arti luas besarnya dipengaruhi oleh parameter-parameter yang menunjukkan perilaku masyarakat pemegang uang. Parameter-parameter tersebut adalah rasio uang kartal terhadap jumlah uang beredar, rasio cadangan untuk menjamin uang viral, rasio uang kuasi terhadap jumlah uang beredar, dan rasio cadangan terhadap uang kuasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.